Acara selanjutnya adalah penjelasan tentang keuangan, khususnya bantuan pendidikan yang dari pusat oleh Bank BTN. Nah, di sini nanti ditemani oleh Bu Arini dan Pak Ujang dari Bank BTN Cabang Yogyakarta. Kepada Bu Arini dan Pak Ujang, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Siska atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua. Suara saya terdengar nggak ya Bapak Ibu? Nyon sewu. Kok ada yang tidak terdengar ya? Oke, terima kasih. Oke. Ya, saya ulangi, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah kondisi yang masih belum jelas ya Bapak Ibu untuk sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Arini Wulandari dan juga ada rekan saya Mas Ujang Kurniawan. Kami perwakilan dari Bank BTN Kantor Cabang Yogyakarta. Di sini Bapak Ibu kami akan menjelaskan sedikit tentang mungkin tata cara atau nanti bagaimana caranya atau mungkin prosesnya untuk pembayaran ataupun juga transaksi atau mungkin beasiswa atau bantuan dari pusat yang akan diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin saya akan share screen sebentar untuk sedikit penjelasan. Nah, di sini gambaran umumnya bisa saya sedikit jelaskan. Yang pertama adalah nantinya Bank BTN akan membantu Bapak Ibu mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 tahap 1 dalam melakukan pembayaran biaya kuliah selama program PPG berlangsung di UNY. Nah, untuk biaya kuliahnya ini nantinya akan dibayarkan langsung dari dana APBN yang akan langsung ditransferkan ke rekening operasional UNY melalui virtual account Bank BTN. Jadi nantinya Bapak Ibu tidak perlu transfer ataupun bukan transfer sih maksudnya, tidak perlu buka rekening atau apapun itu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menunggu aja biayanya masuk ke ditransaksikan oleh pusat seperti itu. Dan Bapak Ibu nantinya karena menggunakan virtual account, jadi mahasiswa tidak menerima buku tabungan dan juga ATM, berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya seperti itu. Nah, nantinya Bapak Ibu yang harus sedikit diperhatikan adalah ada beberapa kewajiban yang mungkin Bapak Ibu harus lakukan ataupun ini. Nah, dalam proses transfer dari rekening sumber di pusat dari APBN ke virtual account masing-masing mahasiswa ini terdapat biaya clearing yang mana biayanya ini tidak disubsidi oleh pusat. Jadi menjadi tanggung jawab masing-masing mahasiswa. Biaya clearingnya ini hanya 2.900 per mahasiswa, nggih Bapak Ibu. Jadi nanti di perjalanan atau di proses dalam pembelajaran selama PPG ini nanti Bapak Ibu berkewajiban untuk membayar untuk biaya clearingnya aja sebesar 2.900 per mahasiswa seperti itu, karena yang 2.900 ini tidak di cover oleh GTK seperti itu. Nah, masing-masing mahasiswa nantinya itu akan mendapatkan satu virtual account untuk pembayaran biaya clearing tersebut sebesar 2.900 melalui Bank BTN. Seperti nanti akan disampaikan oleh tim PPG dari UNY untuk nomor atau nomor rekening VA-nya seperti itu. Nah, untuk tata caranya ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Ujang. Monggo Mas Ujang boleh join. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Bapak Ibu, mohon maaf.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ujang Kurniawan. Saya dari Bank BTN Kantor Cabang Jakarta. Rekan dari Ibu Arini. Dari sini mungkin saya sedikit menjelaskan saja mengapa virtual account ini harus dibayar 2.900. Karena memang seperti yang Ibu Arini tadi sampaikan, kalau memang kami, karena memang yang biaya 2.900 itu tidak ada swadana, jadi harus menjadi beban masing-masing dari Bapak Ibu. Dan untuk pembayaran virtual account itu memang harus dibayar menggunakan Bank BTN, baik di loket, teller, maupun ATM, atau mobil banking Bank BTN. Ini juga karena kondisinya hanya nominalnya 2.900 Bapak Ibu. Kalau lebih dari 10.000, mungkin tagihan itu bisa dibayar dari seluruh bank. Namun memang aturan dari perbankan itu transfer antar bank itu minimal harus 10.000 kalau mau dibayar menggunakan bank lain. Jadi karena kondisinya ini memang cuma 2.900, jadi harus dibayar di Bank BTN. Nanti kalau Bapak Ibu di daerahnya tidak ada Bank BTN, bisa titip teman atau saudara yang lokasinya dekat ada di Bank BTN. Mungkin ini sedikit gambaran saja Bu, kalau ke loket teller sih bisa langsung datang saja, nanti yang isi slip disampaikan ke teller, nanti sudah terbayar senilai 2.900 tanpa ada biaya tambahan. Kemudian untuk yang mobile banking ya seperti yang Bapak sampaikan, nanti ada di menu pembayaran virtual account, masukkan nomor virtual account, tagihannya sudah ada, tinggal dimasukkan PIN, tinggal oke, nanti di capture saja bukti bayarnya. Kemudian kalau di mesin ATM itu silahkan Bapak ke menu pembayaran multi payment, kemudian virtual account, masukkan nomor virtual account, masukkan nominal, tekan benar, dan nanti akan struknya akan keluar. Dan ini nggak akan sulit Bapak Ibu, tapi cuma harus dilakukan karena yang 2.900 ini memang jadi beban masing-masing mahasiswa atau Bapak Ibu. Mungkin di sini ada sedikit yang ditanyakan, seperti apakah pembayaran bisa pakai mobile banking BTN? Bisa Bapak Ibu, ini bisa. Atau bisa diwakilkan, bisa. Jadi tidak harus nama Bapak Ibu yang bayar. Kalau saudara atau teman punya dekat dengan kantor BTN atau punya mobil banking BTN bisa dititipkan. Karena yang penting kan nomor virtual account itu terbayar. Siapapun yang membayar silahkan, itu nggak masalah. Ini mohon maaf ada yang bertanya bagaimana kalau menggunakan mobil banking bank lain. Mohon maaf itu tidak bisa Bapak Ibu. Karena nominalnya cuma 2.900. Minimal ya kalau menggunakan bank lain itu harus 10.000 ke atas nominalnya. Untuk paling lambat pembayaran nanti ditentukan oleh panitia. Panitia akan menyebarkan, menginformasikan nomor virtual account dan mulai kapan dibayar dan sampai kapan dibayar. Itu nanti panitia PPG. BTN hanya memfasilitasi. Pembayaran 2.900 itu sekali bayar saja Bapak. Nggak ada 2 kali, 3 kali, cuma sekali bayar. Dan nomor virtual account itu cuma sekali bayar ya Bapak. Nanti setelah dibayar akan close, jadi nggak bisa dibayar lagi. Oke, mungkin Pak Ujang ini sedikit terganggu, agak tersendat Mas untuk ininya, suaranya. Oh iya ya. Oke. Oke. Nah, untuk saya ulangi ya Bapak Ibu, untuk pembayarannya memang harus melalui Bank BTN, entah itu lewat teller, ATM maupun mobile banking. Nah, untuk dari bank lain itu masih belum bisa dilakukan karena memang untuk ketentuan transfer itu ada minimalnya, yaitu adalah Rp10.000. Sedangkan nanti mungkin untuk mungkin salah satu solusinya mungkin bisa dikoordinasi per kelas, kan ada ketua kelasnya. Nah, monggo nanti bisa dikumpulkan jadi satu atau seperti apa. Nah, nanti bisa bareng-bareng dibantu oleh teman-teman yang mungkin bisa langsung ke Bank BTN atau yang punya ATM BTN atau mungkin yang punya mobile banking BTN. Seperti itu. Untuk pembayarannya hanya satu kali Bapak Ibu, karena memang transfernya hanya satu kali, jadi nggak perlu berulang kali, cuma satu kali aja bayar 2.900, dan itu nanti untuk bukti bayarnya bisa disimpan Bapak Ibu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah membayarkan atau mungkin mentransfer
biaya clearingnya, untuk mengganti biaya clearingnya, seperti itu. Jadi hanya cukup sekali aja. Nah, untuk pembayarannya pun, jadi tidak harus yang bersangkutan ya. Jadi misalkan pun diwakilkan oleh rekan kerjanya itu juga bisa, karena walaupun nanti yang membayarkan atau mungkin yang ke bank BTN itu adalah rekan Bapak Ibu, itu nanti di laporan kalau virtual account-nya itu adalah milik atas nama A, itu nanti tetap laporannya berarti si A ini sudah membayar, seperti itu. Kalau melalui, ada pertanyaan juga, kalau melalui Bank BTPN bisa nggak? Mohon maaf, Bank BTPN itu berbeda Bapak Ibu dengan Bank BTN, J. Untuk Bank BTPN itu adalah bank swasta, sedangkan untuk Bank BTN kami adalah Bank BUMN. Seperti itu. Nah, nanti untuk virtual account-nya akan disampaikan oleh tim PPG dari UNY, karena untuk saat ini memang karena datanya belum lengkap semuanya, jadi belum bisa di-create-kan untuk virtual account-nya. Nanti akan disampaikan seperti itu. Ada juga yang bertanya jika dikolektifkan deskripsinya seperti apa? Kalau dikolektifkan Ibu Harini, yang penting nomor virtual account-nya itu jadi nanti dikolektifkan, yang penting satu orang atau beberapa orang yang ke bank itu membawa virtual account-nya masing-masing Bapak Ibu. Jadi satu orang tuh rekening virtual account-nya akan berbeda dengan mahasiswa yang lain, seperti itu. Untuk pembayaran di kantor pos tidak bisa Bapak Ibu. Itu hanya bisa di kantor bank BTN, ATM BTN, dan mobile banking BTN. Dan kalau seandainya besok ada yang mau kolektif itu nggak apa-apa, karena nomor rekeningnya satu orang dan yang lain itu berbeda-beda. Untuk nomor virtual account nanti didapat dari panitia PPG, dan waktu pembayaran juga sesuai dengan ketentuan dari panitia PPG. Ya, jadi kalau seandainya nanti Bapak Ibu di Pulau A, di tempat A, itu tidak ada Bank BTN, bisa Bapak Ibu minta tolong saudara atau teman dititipkan dan dikasih nomor virtual account-nya saja, nanti untuk dibayarkan. Itu nggak apa-apa. Yang penting nomor virtual account itu terbayar, dan itu nominalnya cuma Rp2.900, tidak akan ada biaya administrasi dan lain-lain. Dan kenapa harus pakai Bank BTN? Karena nominalnya cuma 2.900. Kalau seandainya tagihannya 10.000 ke atas, itu bisa dibayar menggunakan bank lain. Dan kenapa tidak bisa dibayar 10.000? Karena virtual account itu tagihannya sudah ditentukan Bapak Ibu. Kalau bayarnya tidak sesuai, nanti gagal. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lain lagi sebelum. Halo, mohon maaf, suara saya terdengar. Mohon maaf, suara saya terdengar. Untuk terdengar. Ya. Untuk BTN Syariah Bapak Ibu itu mohon maaf belum bisa membayar juga, karena itu berbeda Pak dengan Bank BTN. Jadi intinya bisa dititipkan ya Bapak, tidak perlu Bapak datang sendiri. Kalau Bapak satu kelas ada 10 orang, ya nanti bawa aja uang 29.000, datang ke Bank BTN dengan rincian nomor virtual account-nya, nanti dibayarkan langsung juga bisa. Baik Bapak Ibu, ini sudah banyak yang sudah jelas. Mungkin saya dari Bank BTN cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum masuk Zoom. Sebentar.